dari nol. Melalui program studi ini yang memberikan fasilitas MICE yang luar biasa, lengkap serta modern, kami belajar untuk merencanakan, merealisasikan, dan menciptakan sebuah event. Tentu saja pada akhirnya baik kampus, program studi maupun mahasiswa memiliki tujuan yang sama, yaitu ketika mahasiswa terjun di dunia kerja, kami bisa menjadi seorang event organizer yang berkualitas. S2 di Poltekpar Bali ini yaitu magister pertama. Magister terapan ini kita itu cuma dapat teori di kelas, tapi kita lebih banyak kuliah di luar kelas, dan kita juga sering diajak ke destinasi-destinasi pariwisata di Bali dan di luar Bali. Selain itu, di sini gedung kuliahnya sangat nyaman dan gede banget sampai lantai 4, dan pokoknya fasilitasnya lengkap. Dosen di S2 Magister Terapan Pariwisata Bali ini juga beragam. Ada yang dari lokal dan ada yang dari internasional. Dan dosen itu cara ngajarnya super santai banget, nggak yang tegang banget. Jadi kita mahasiswa juga terbawa santai. Kurikulum S2 yang ada di Poltekpar Bali ini sangat super up to date. Jadi itu kurikulum yang sangat super dibutuhkan mahasiswa yang mau melanjutkan S2 ataupun S3. Dan kita yang mau berbisnis juga bisa dapat ilmu dari kurikulum yang ada di S2 ini. Dan yang paling penting, kuliah di sini nggak perlu mahal. Belajar di sini tuh worth it banget gitu dengan apa yang kita dapat dengan harga yang kita bayar. Om Swastiastu, Politeknik Pariwisata Bali senantiasa memberikan pengalaman belajar di bidang vokasi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri pariwisata terbaik di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Politeknik Pariwisata Bali hadir untuk mengabdi dalam membangun sumber daya manusia pariwisata Indonesia yang unggul, profesional, dan berkarakter. Terdapat 2 jurusan dengan 8 program studi dan 1 program pasca sarjana. Politeknik Pariwisata Bali berdiri di jantung Laboratorium Hidup Pariwisata kelas dunia. Sebagai Center of Excellence di bidang pariwisata budaya, penyelenggaraan pendidikan di kampus kami berdasarkan kepada kurikulum berbasis kompetensi yang mengadaptasi standar kurikulum internasional yakni ICCTP dan CETC, serta penyelenggaraan yang mengedepankan praktikum sehingga lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan teori, namun juga pengalaman mengaplikasikan keterampilan secara profesional. Untuk itu, kami mengajak para calon insan unggul pariwisata untuk turut bergabung sebagai keluarga besar Politeknik Pariwisata Bali. Om Santi 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 Om. Salam mengandali karya Werdi. Mengabdi dalam karya menuju yang lebih baik. Sekolah Tinggi Pariwisata INAI Bandung merupakan perguruan tinggi negeri
di bawah Kementerian Pariwisata yang telah berkiprah dan berkarya untuk membangun pariwisata Indonesia dari perspektif sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan visi STB Bandung menjadi pusat perguruan tinggi negeri bidang pariwisata yang berstandar global dan berdaya saing internasional, yang melahirkan SDM yang berkualitas, yang berkarakter, yang berkompeten dan profesional. STP NHI Bandung telah memiliki 25.000 alumni yang telah berkiprah di seluruh dunia. 35% bekerja di luar negeri dan 65% bekerja di dalam negeri. Saat ini STP Bandung memiliki 13 program studi dan 1 program pasca sarjana yang terdiri dari jenjang Diploma 3, Diploma 4, S1 dan S2 dengan akreditasi A dan pengakuan TEQUAL dari United Nations World Tourism Organization dan juga ISO. Semuanya ini ditopang oleh sumber daya manusia dari dosen yang berpengalaman dan berkualifikasi internasional dan tentu dengan passion dan keteladanannya. STP NHI Bandung setiap tahun diminati hampir 10.000 mahasiswa baru yang mendaftar, sedangkan kapasitas STP Bandung hanya 700 orang setiap tahun. Selamat bergabung, selamat menjadi insan pariwisata di STP Bandung untuk memajukan pariwisata Indonesia. Demikian, salam pesona Indonesia. Hatur nuhun. Peluang itu ibarat sunrise. Jika tidur terlalu lama, kita akan melewatkannya. Maka, bangun dan bangkitlah untuk mempersiapkan diri. Sebab tanah kita, Indonesia, menyimpan segudang sejarah dan budaya.
memiliki panorama yang indah dari Sabang sampai Merauke. Sungguh berpotensi untuk menunjang pariwisata. Sumber daya manusia yang mumpuni pun harus segera disiapkan untuk membangun pariwisata. Politeknik Pariwisata Lombok yang terletak di salah satu destinasi pariwisata favorit dunia hadir untuk menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang akan menempati top level di dunia internasional. Politeknik Pariwisata Lombok merupakan perguruan tinggi negeri pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi bidang pariwisata dengan pusat kajian pariwisata halal yang memikat mata dunia. Dalam proses pembelajarannya, diterapkan 70% pembelajaran praktik dan 30% pembelajaran teori. Terdapat 4 program studi, yaitu Diploma 3 Divisi Kamar, menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi yang menguasai dasar-dasar keilmuan dan keterampilan dalam bidang divisi kamar pada usaha akomodasi atau perhotelan yang berkelanjutan. Diploma 4 Pengaturan Perjalanan, berkonsentrasi pada bidang pariwisata, khususnya usaha produk dan jasa di bidang transportasi dan perjalanan wisata. Mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan serta teknologi informasi. Diploma 3 Tata Hidang, belajar meracik dan menyajikan makanan serta minuman tradisional maupun internasional, mulai dari aneka kopi, teh, hingga minuman herbal yang telah menjadi tren dunia. Diploma 3 Seni Kuliner, berorientasi menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang kuliner. Kesuksesanmu ada dalam tindakanmu. Maka, persiapkan masa depanmu sekarang bersama Politeknik Pariwisata Lombok. Dan jadilah seperti matahari, terbit dengan harapan, terbenam dengan kemenangan.
Arif! 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 Kenapa Ki Arif, Bu? Itu Arif. Saya mikir cari, begitu memang anak-anak. Ibu enak, anaknya sudah lulus kuliah, kerja Mi lagi. Arif dia tidak lama Mi kuliah tahu ah. Itu Mi, tapi mau kuliah di mana? Dia kerjanya cuma main di saja. Astagfirullah. Arif, apa kau bikin di situ? Saat mimpimu begitu besar, kamu butuh tempat yang tepat untuk mewujudkannya. Ruang praktek yang membawamu seperti di ruang kerja nyata. Tenaga pengajarnya profesional, bukan kaleng-kaleng. Politeknik Pariwisata Makassar. Tempat di mana fasilitasnya menunjangmu penuh. Biayanya nggak bikin kantong kamu bolong. Saya mendapatkan banyak ilmu semenjak berkuliah di Politeknik Pariwisata Makassar. Program-programnya yang banyak untuk keluar negeri. Tourism knowledge yang saya dapatkan saat berkuliah di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar membuat saya berhasil menjadi pengusaha Biro Perjalanan Wisata. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan dan kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan.
datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan dan kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ibu Sekretaris Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Yang kami hormati Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Angela Tanusudibyo, BA, MKOM. Yang kami hormati Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Niwayan Giri Adnyani, MSc, CHE. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Faisal SST Par MM Par CHE. Yang kami hormati Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Norman Sasono, SE, MSI. Yang kami hormati Direktur Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata seluruh Indonesia. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi masyarakat. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Direktur ITDC Mandalika. Yang kami hormati rekan-rekan pers dan wartawan serta perwakilan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Lombok. Serta seluruh tamu undangan yang telah bergabung baik secara live maupun secara virtual. Dan kami berdua mengucapkan selamat datang di launching seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata SBMPTNP tahun 2022. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita memasuki rangkaian acara launching SBMPTNP tahun 2022, izinkan kami membacakan sebuah pantun pembuka. Tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Finales pergi makan duren di desa wisata. Cakep. Pulangnya balapan di Mandalika bareng Marquez. SBMPTNP Kemenparekraf segera dibuka. Yuk, mari daftar agar sukses. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, untuk informasi, tarian pembuka tadi merupakan tarian manifestasi keberagaman, kekayaan, dan alkulturasi dari leluhur negeri ini yang coba diramu dan dipadukan menjadi sebuah seni pertunjukan yang kaya dan syarat akan makna. Nilai dan unsur-unsur tradisi yang menjadi kekuatan dan pijakan adalah salah satu cara untuk melestarikan, memperkenalkan, dan mengembangkannya sebagai wujud apresiasi tinggi dan cita rasa cinta terhadap karya seni budaya Nusantara. Karya pimpinan produksi Sela Ayu Apriliana, Sanggar Maring Sajiwa dengan penanggung jawab Politeknik Pariwisata Lombok. Tarian tersebut Bapak Ibu merepresentasikan wilayah PTNP yang terdapat di seluruh Indonesia. Adapun saat ini sudah terdapat 6 perguruan tinggi negeri pariwisata yang ada di Indonesia. Di antaranya Politeknik Pariwisata NHI Bandung,
Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Pariwisata Makassar, Politeknik Pariwisata Palembang, dan Politeknik Pariwisata Lombok. Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Amar AM Depar. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang berbahagia, untuk barokahnya acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita hajatkan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala adwa 'ala zalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil alaina kulla asirin bajirin ashira. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini, tiada daya dan upaya selain kuasa-Mu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadikan hamba-Mu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Ya Allah, tuntunlah setiap langkah kami di jalan titis siratal mustaqim. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Tuntunlah para pemimpin kami dalam mengemban amanah
dan tanggung jawab dalam memimpin kami. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang bermakmur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang kuat, dan jadikanlah PTNP kami menjadi politeknik pariwisata yang berdaya saing dan berdaya guna dalam mendidik insan-insan pariwisata yang unggul dan berakhlak. Ya Allah, wahai yang maha menatap, pada hari ini kami menyelenggarakan grand launching SBMPTNP sebagai ikhtiar kami bersama dalam mensukseskan penerimaan mahasiswa baru. Kami memohon kepadamu kelancaran dan keberkahan acara kami ini. Jadikanlah tiap aktivitas kami dalam mengabdi kepada negeri yang kami cintai ini bernilai ibadah yang Engkau terima dan menjadi bekal kami pada saatnya nanti menghadap kehadirat-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Amar, AM Depar. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama acara selanjutnya, yaitu laporan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Untuk itu, kepada Ibu Dr. Randa Niwayan Giri Atnyani, MSc CHE, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, rahayu, salam sehat, penuh semangat. Yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno. Yang kami hormati Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Angela Tanusudibyo. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kadispar Lombok Tengah. Yang kami hormati Kepala Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Faisal, para Direktur PTNP Kemenparekraf, Bapak Ibu yang hadir pada acara pagi hari ini untuk launching SBM PTNP. Kami awali dengan satu pantun. Jalan-jalan membeli keju Kraft, pulang-pulang disapa sama Pak Tunggul. Ayo kuliah di 6 PTNP Kemenparekraf, ikut membangun SDM pariwisata unggul. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kasih sayang beliaulah. Maka kita bisa berkumpul dalam rangka launching seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata tahun 2022, SBM PTNP 2022. Dan semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat di tengah wabah pandemi COVID-19 yang masih melanda pada saat ini. Namun kita berharap mudah-mudahan ke depannya kondisi membaik
Dan mari kita doakan juga untuk saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang mungkin masih berjuang untuk sehat supaya segera sehat kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka mempersiapkan SDM pariwisata dengan kemampuan yang terbaik, Kemenparekraf melalui Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata membuka kesempatan kepada generasi bangsa untuk menempuh pendidikan tinggi guna menjadi insan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas. Orientasi penerimaan mahasiswa baru tahun ini menitik beratkan pada karakter, kepribadian, minat, dan kemampuan sebagai calon insan pariwisata. Penerimaan mahasiswa baru PTNP Kemenparekraf Baparekraf dilaksanakan melalui 2 jalur, seleksi bersama masuk dengan rasio 60% dan seleksi mandiri masuk dengan rasio 40%, yang bertujuan tentunya untuk memperoleh calon mahasiswa yang unggul, berkualitas, kreatif, berjiwa wirausaha, berkepribadian Indonesia, dan berbudi luhur. Target kita untuk 2022-2023 ini adalah sebanyak 3.355 orang. Jadi ada sekitar 2.000 orang nantinya yang akan masuk melalui jalur SBM PTNP atau 60% dan sisanya melalui SMM. Nah, jalur SMM di PTNP akan dibuka penerimaan dengan peminatan RPL tipe A, kemudian ada kelas internasional yang berprestasi, kerjasama, wirausaha, disabilitas, dan juga pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 6 PTNP ini terdapat 42 program studi, 19 program studi D4, dan 23 program studi D3. Yang dapat kami sampaikan, di Politeknik Pariwisata NHI Bandung ada 10 program studi, 6 program studi D4 dan 4 program studi D3. Di Politeknik Pariwisata Bali terdapat 8 program studi dengan rincian 5 program studi D4 dan 3 program studi D3. Politeknik Pariwisata Makassar juga menawarkan 8 program studi dengan rincian 4 program studi D4 dan 4 program studi D3. Politeknik Pariwisata Medan terdapat 8 program studi dengan rincian 2 program studi D4 dan 6 program studi D3. Sedangkan Politeknik Pariwisata Palembang 4 program studi dengan rincian 1 untuk program studi D4 dan 3 program studi D3. Begitu juga Politeknik Pariwisata Lombok, 4 program studi, 1 untuk D4 dan 3 untuk program studi D3. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya calon mahasiswa dapat dengan mudah untuk melakukan pendaftaran di website sbmptnp.kemenparekraf.go.id yang sudah bisa diakses mulai hari ini hingga nanti tanggal 27 Mei 2022. Tentu calon mahasiswa juga harus melalui rangkaian tes atau ujian, yaitu tes kemampuan dasar pariwisata, tes potensi psikotes, tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga kesehatan. Selanjutnya nanti ada proses untuk kelulusan dan pendaftaran ulang di PTNP pilihan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan SBM PTNP pada pagi hari ini. Semoga SBM PTNP tahun ini berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas. Saya akhiri dengan satu pantun lagi. Makan siang dengan menu olahan tempe. Rasanya nikmat disantap bersama istri. Ayo tingkatkan kolaborasi 6 PTNP dalam membangun SDM pariwisata, membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.
kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ande Niwayan Giri Atnyani MSc CHE, kami sampaikan terima kasih. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang akan disampaikan melalui live aplikasi Zoom Meeting kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Dari Kabupaten Belitung di Provinsi Babel, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam rangka launching SBM PTNP 2022. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat di tengah wabah COVID-19 yang terjadi saat ini. Sebentar lagi event MotoGP 2022 akan hadir di Lombok. Mari kita dengan semangat 3G, gercep, geber, dan gaspol untuk menjadi garda terdepan agar pariwisata dan ekonomi kreatif kita dapat melesat dan mendunia. Para adik-adik yang ingin mendaftar di kampus yang keren, menghasilkan lulusan siap kerja, siap menciptakan lapangan kerja, dan menjadi bagian dari insan pariwisata, kalian bisa kuliah di 6 PTNP di bawah naungan Kemenparekraf. Ada 6 lokasi kuliah yang bisa kalian daftarkan melalui website SBM PTNP, yaitu Poltekpar NHI Bandung dengan wisata kuliner, Poltekpar Bali dengan wisata budaya, Poltekpar Makassar dengan wisata bahari, Poltekpar Medan dengan Geopark Caldera Toba, Poltekpar Palembang dengan wisata olahraga, dan Poltekpar Lombok dengan wisata halal. Setelah ini kalian bisa buka website SBM PTNP untuk mendaftar langsung dan memilih 6 PTNP di bawah Kemenparekraf untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri dengan pantun penutup. Jangan ragu memilih tempat wisata. Pilihlah berwisata di Indonesia aja. Kalau mau kuliah keren dan siap kerja, tentu PTNP Kemenparekraf pilihannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara kita pada hari ini, yaitu prosesi launching SBMPTNP tahun 2022. Akan tetapi mohon maaf, kami baru mendapatkan kabar bahwa Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Lombok sedang dalam perjalanan menuju venue acara maksudnya dari Mandalika. Mohon untuk menunggu sejenak.
Mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Lombok. Baik, kami mohon dengan hormat kesediaan Ibu Dr. Anda Niwayan Giriatnyani MSc CHE selaku Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kami juga memohon kesediaan dari Bapak Faisal SST Par MM Par CHE selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan kami juga memohon kesediaan 6 Direktur PTNP untuk naik ke atas panggung. Silakan, kami mohon kepada Ibu Sekretaris Kementerian Parekraf Bapak Rekraf dan Bapak Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemenparekraf Bapak Rekraf untuk mengambil bendera Star Race dan Direktur PTNP seluruh Indonesia untuk menaiki mini GP yang telah kami sediakan. Nantinya kami akan memberikan aba-aba Bapak Ibu. Dalam hitungan mundur kita akan bersama-sama membuka launching SBMPTNP tahun 2022. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah siap? Siap. Baik, jika sudah siap, dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Boleh sekali lagi beri tepukan yang luar biasa untuk kita semua. Dengan ini, pendaftaran SBMPTNP tahun 2022 sudah resmi dimulai dan para peserta sudah dapat langsung memulai pendaftaran. Sebelumnya, Bapak Ibu, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak dan Ibu kita mohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu untuk mendokumentasikan momen lengkap launching SBMPTNP tahun 2022. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan membuka launching SBMPTNP tahun 2022. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan.
Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, telah bergabung bersama kita calon mahasiswa yang nantinya akan mencoba melakukan pendaftaran SBMPTNP tahun 2022. Sekaligus, calon mahasiswa akan menjadi pendaftar pertama yang akan memiliki kesempatan menjadi bagian dari salah satu PTNP yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, kami persilakan kepada calon mahasiswa tersebut untuk langsung naik ke atas panggung dan menempati meja yang telah kami sediakan di atas panggung. Mohon izin Bapak Ibu, kami ingin menghampiri dan berbincang sebentar dengan calon mahasiswa yang akan melaksanakan pendaftaran SBMPTNP tahun 2022. Halo, selamat pagi. Bagaimana? Apakah sudah siap mendaftar di SBMPTNP tahun 2022 ini? Tentu saja siap. Siap, baik. Kalau siap silahkan dimulai. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sembari calon mahasiswa sedang melaksanakan pendaftaran SBMPTNP tahun 2022, kami izin untuk membacakan alur pendaftaran dari SBMPTNP tahun 2022. Yang pertama, calon peserta mengisi formulir registrasi awal yang telah disediakan melalui menu daftar. Kemudian, calon peserta akan menerima surat tanda bukti registrasi awal yang berisi nomor pendaftaran dan tata cara pembayaran melalui email. Dan dilanjutkan dengan calon peserta mencetak surat tanda bukti registrasi awal. Selanjutnya, calon peserta melakukan pembayaran sebanyak Rp250.000 untuk warga negara Indonesia dan Rp1.000.000 untuk warga negara asing sesuai tata cara pada surat tanda bukti registrasi awal. Dan dilanjutkan dengan calon peserta akan mendapat kata sandi yang tercetak pada bukti pembayaran dari bank. Kemudian, calon peserta melengkapi data pendaftaran dengan cara login melalui menu sign in. Dan dilanjutkan dengan calon peserta mengupload pas foto untuk kartu peserta seleksi. Kemudian, calon peserta mencetak kartu peserta seleksi sebagai bukti peserta SBMPTNP. Kartu peserta seleksi disarankan untuk segera dicetak setelah melakukan pembayaran. Dan dilanjutkan dengan calon peserta menunggu pelaksanaan ujian. Jadwal pelaksanaan ujian akan disampaikan melalui laman SBMPTNP. Disarankan untuk selalu memantau laman SBMPTNP untuk mengetahui informasi terbaru. Kemudian, batas akhir pendaftaran sampai dengan tanggal 27 Mei 2020. Bagaimana? Apakah pendaftarannya sudah selesai? Oke, baik. Kalau sebelumnya Mas Opan, kita lanjutkan dengan product knowledge dari SBMPTNP tahun 2022. Baik, terima kasih. Adapun SBMPTNP adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata yang berada di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. SBMPTNP merupakan sistem pendaftaran dan seleksi yang dilakukan secara bersama dan terintegrasi antara Poltekpar NHI Bandung, Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Pariwisata Makassar, Politeknik Pariwisata Palembang, dan Politeknik Pariwisata Lombok. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tujuan dari SBMPTNP adalah memberikan kesempatan kepada siswa lulusan sekolah SMA, MA, SMK, termasuk sekolah di luar negeri untuk mengikuti pendidikan tinggi pariwisata. Dan dilanjutkan dengan memberikan peluang kepada perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang sesuai dengan kriteria yang baik. Dan tujuan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada calon siswa untuk mendaftar secara mudah dan efektif agar dapat mengikuti pendidikan tinggi pariwisata. Bagaimana, apakah pendaftarannya sudah selesai?
Belum ya? Baik, jadi ini rencananya akan mendaftar di PTNP mana nih? PTNP Bali. Poltekpar Bali. Jurusannya? Perjalanan wisata. Oke, izin Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Bali sudah mendapatkan 1 calon mahasiswa yang mendaftar di SBMPTNP tahun 2022. Luar biasa sekali. Semoga berhasil. Semangat terus ya. Ini sedang proses? Oke, sedang proses pembayaran. Ya, jadi Mas Ovan, ketika dulu Mas Ovan mendaftar di SBMPTNP di tahun berapa? Di tahun 2019 ya? Benar sekali Mbak Yulia. Pengalamannya bagaimana nih? Apa yang disiapkan dan tes tahapannya apa saja? Oke, jadi pada saat itu di angkatan tahun 2019 setelah melalui proses pendaftaran pada saat itu kami langsung diarahkan untuk menyiapkan, maksud saya kita langsung diarahkan untuk segera belajar. Iya. Karena kan setelahnya akan melalui tahap seleksi. Yang Betul. pertama ada tes tulis. Iya. Tes tulisnya dibagi menjadi 2. Ada Iya. tes psikologi dan juga tes bahasa Inggris. Iya. Nah setelah dinyatakan lolos tes tulis tersebut, kemudian akan diarahkan untuk mengikuti tes wawancara. Nah tes wawancara itu nanti akan diwawancari oleh dosen dari Poltekpar Lombok pada saat itu. Poltekpar masing-masing dari PTNP ya, Mas Ovan ya. Terus kemudian setelah dinyatakan lulus juga pada saat tes wawancara, selanjutnya akan diarahkan untuk tes kesehatan. Oke, tes kesehatan ya. Ya, setelah itu baru dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok. Luar gitu. biasa sekali. Jadi di tes tahapan SBMPTNP pada tahun 2019 itu melalui 3 tes tahapan. Ada tes tulisnya tadi, ada tes wawancara, dan tes kesehatan ya terakhir ya. Semoga di tahun ini tesnya tidak berubah atau mungkin inti dari tesnya itu sama ya. Iya, sehingga nanti para peserta bisa mempersiapkannya lebih matang lagi, benar tidak Mbak Yulia? Betul sekali. Nah. Di antara ketiga tes tadi, Mas Ovan lebih mempersiapkan diri di tes mana nih Mas? Kalau saya di tes wawancara. Tes wawancara, kenapa tuh? Ya karena sudah dikasih lebih awal kan kalau bakalan di tes langsung sama dosen-dosen Poltekpar. Iya. Dan ada isu tes dosennya nanti akan wawancaranya pakai bahasa Inggris. Wah itu langsung ketar-ketir itu Bapak Ibu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum fasih berbahasa Inggris juga tidak masalah teman-teman. Karena berbahasa Inggris itu menjadi poin plusnya di saat pendaftaran. Oke, untuk pengalaman kuliah Mas Ovan selama di Politeknik Pariwisata Lombok ya bener ya? Iya. Gimana nih pengalaman kuliahnya dari 70% praktik dan 30% teori? Ya, pengalaman kuliahnya luar biasa karena saya basicnya tidak suka membaca buku ya. Maksudnya lebih suka bekerja langsung ke lapangan dan kebetulan Poltekpar Lombok 70% teori, mohon maaf 70% praktik dan 30% teori. Sehingga kampus ini memang sangat cocok sekali untuk saya mikirnya seperti itu. Dengan kurikulum yang lengkap juga, fasilitas yang kita dapatkan juga sangat mewah tentunya. Iya, jadi jangan khawatir ya teman-teman calon mahasiswa-mahasiswi yang akan mendaftar. Jadi lulusan dari ke-6 PTNP yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia itu sudah dicetak siap kerja dan menciptakan lapangan kerja. Benar luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk ke-6 PTNP yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi bukan hanya siap kerja, tapi siap menciptakan lapangan kerja. Luar biasa menciptakan SDM pariwisata yang unggul untuk tentunya nantinya memajukan pariwisata di Indonesia. Benar sekali. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Oke, belum. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Apa kabar nih Bapak-bapak Direktur? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu Sesmen, mohon maaf, apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah baik. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita doakan bersama semoga pariwisata Indonesia segera bangkit kembali. Amin, sehingga ekonomi Indonesia nantinya bisa pulih kembali. Iya, amin amin ya robbal alamin.
Bagaimana? Baik. Apakah calon sudah selesai? mahasiswa sedang melaksanakan proses pendaftaran di SBMPTNP tahun 2022 dan saat ini sedang tahap apa nih? Tahap pembayaran. Oh, Tahap pembayaran. Jadi setelah tahap pembayaran nantinya calon peserta akan mendapatkan kata sandi ya setelah terdapat bukti pembayaran dari bank. Baik, Bapak Ibu, sembari menunggu calon mahasiswa sedang melaksanakan proses pendaftaran SBMPTNP tahun 2022, kami mohon izin untuk kembali ke tempat semula. Nah, jadi setelah melakukan pembayaran, calon peserta akan mendapatkan surat tanda bukti pembayaran yang tertera di layar. Kemudian di sana terdapat form di mana para peserta harus mengisi data orang tua. Nah, jadi Bapak Ibu setelah calon peserta melaksanakan pembayaran nantinya akan mendapatkan kartu peserta seleksi yang akan menjadi syarat bagi calon peserta untuk melaksanakan ujian di SBMPTNP tahun 2022. Baik, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat di layar bahwa calon peserta sedang mengisi data-data penting dirinya sendiri. Iya. Dan di sini terdapat form untuk mengupload pas foto ya Mas foto Opan ya tentunya. untuk keperluan di kartu peserta. Benar sekali. Nantinya. Dan jangan lupa kepada seluruh calon peserta agar mengupdate pas foto terbaru ya. Jangan foto yang lama. Iya, biar kelihatan makin ganteng, makin cantik Benar nantinya sekali, Mas Mbak Ovan. Yulia. Nah, di sini juga bisa kita lihat jangan sampai lupa untuk mengisi data-data orang tua. Email juga dipastikan agar jangan sampai salah karena nanti setelah dinyatakan lulus informasinya akan di-share melalui via email. Iya, betul sekali. Dan nantinya apa yang dikirim di email itu yang dicetak ya Benar Mas Ovan sekali. ya. Baik, calon peserta sedang mengisi provinsi dari domisili orang tua. Baik, sembari menunggu nih calon peserta kita sedang melaksanakan pendaftaran SBMPTNP tahun 2022, kita izin untuk berbincang sebentar dengan Ibu Sekretaris Menteri. Apakah boleh Ibu? Boleh, baik. Bagaimana nih Bu perasaannya Ibu untuk membuka prosesi launching SBMPTNP tahun 2022 dan harapan Ibu bagi calon mahasiswa dan mahasiswi nantinya yang akan mendaftar. Silahkan. Wah, saya senang sekali dan tentunya kita bangga dengan 6 PTNP yang kita miliki semua karena PTNP kita itu berkualitas, jadi internasional ininya, apa namanya, akreditasinya, yaitu dengan World Tourism Organization, jadi TEDFOL. Iya. Ya. Jadi kita tidak
ragu dengan kualitas yang kita miliki, dan saya meyakini anak-anak muda yang ingin memang berkecimpung di pariwisata, menjadi SDM pariwisata yang unggul, silahkan mendaftar di 6 PTNP kita. Jadi tuh udah Ibu Sesmen sudah bilang silahkan mendaftar di salah satu PTNP di bawah naungan Kemenparekraf dan Baparekraf. Jadi Ibu selama datang di Lombok tadi udah jalan-jalan kemana aja dulu, Bu? Pagi-pagi belum ya. Sebelumnya pernah jalan-jalan kemana nih, Bu, di Lombok? Tentunya ke sirkuit, iya. Kemudian ke Gili. Gili itu kan terkenal untuk wisatawan mancanegara. Iya. Kemudian kita punya juga desa-desa wisata kan di Lombok ini yang bahkan masuk di kategori internasional. Kita bangga, kemudian kita juga punya hasil kerajinan ekonomi kreatif, budaya kita juga kaya di Lombok, baik dari sisi kulinernya, kemudian kalau kita lihat, nah sekarang hari Selasa kan kita pakai pakaian adat, tidak banyak, ada beberapa yang pakai adat Lombok, adat Satsa. Itu merupakan salah satu kebanggaan kita juga, kita sangat kaya dengan budaya. Tadi udah jalan-jalan ke macam-macam destinasi di Lombok ya Ibu ya. Untuk makanan favorit Ibu Sesmen nih, apa ya makanan Lombok? Kalau Lombok pasti ayam taliwang. Ayam taliwang. Dan harapan Ibu untuk acara ini apa, Bu? Ya, semoga tentunya kita berharap proses dari SBMPTNP ini sukses, karena ini hanya 60% dari kuota yang kita alokasikan. Jadi yang kita targetkan untuk calon-calon mahasiswa yang masuk ke 6 PTNP. Masih ada 40% lagi untuk SMM yang mandiri, nah itu bisa dengan jalur prestasi dan juga untuk pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Amin, semoga harapan-harapan Ibu kita aminkan bersama. Dan terima kasih Ibu Sesmen telah bersedia untuk berbincang sebentar, karena calon mahasiswa kita sudah selesai melaksanakan pendaftaran SBMPTNP tahun 2022. Maka kita akan sudah selesai, sudah dicetak. Boleh diperlihatkan dulu kepada Bapak Ibu. Jadi ini adalah kartu peserta seleksi yang sudah dicetak oleh calon mahasiswa, dan di mana kartu ini digunakan nantinya untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Yang tentunya sudah tertera juga di sini nomor seleksi, kemudian nomor pendaftaran, dan ini ada 3 prioritas pilihan dari kampus Politeknik Pariwisata yang sudah dipilih. Yang pertama dipilih Politeknik Pariwisata Lombok, pilihan kedua Politeknik Pariwisata Lombok Divisi Kamar, yang pertama tadi pengaturan perjalanan, dan pilihan ketiga Politeknik Pariwisata Lombok jurusan Tata Hidang. Jadi para peserta seleksi diberikan hak untuk memilih 3 prioritas dari jurusan dan kampus mana yang mereka inginkan. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya kami persilahkan. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk calon mahasiswa pertama yang mendaftar pada SBMPTNP tahun ini. 2022. Ya. Dan sebelumnya tim, apakah Ibu Wamenparekraf sudah bergabung di Zoom? Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Wakil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang akan disampaikan melalui live aplikasi Zoom Meeting. Kepada Ibu Angela Tanusudibyo, BA MKOM, dipersilakan. Halo Ibu, apakah Ibu Angela sudah hadir di room meeting? Halo Ibu, selamat pagi. Sudah? Silakan Ibu. Apakah sudah siap Ibu? Siap dong. Baik, silakan. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin
tentunya kita berdoa bahwa kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini. Bapak Ibu dan hadirin yang saya banggakan, penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri pariwisata Kementerian Pariwisata dan Kebetulan yang tadi Kreatif dia daftar di dan Poltek Pariwisata Parlombok. Ekonomi Memang seleksinya di Bali, Indonesia tapi akademik jadi dia tuh daftarnya di Poltek Parlombok. Bagaimana Bapak udah dapet nih satu calon pendaftarnya? Itu aja kan? dilakukan agar memberikan kesempatan Bukan daftar di Poltek Parlombok, seleksinya Poltek Bali. Tapi daftar di Poltek Parlombok. dan MAK atau sekolah luar negeri untuk mengikuti pendidikan tinggi pariwisata negeri dengan pendaftaran yang mudah dan efektif. Mengapa kita memilih jurusan pariwisata? Padahal hari ini sektor pariwisata merupakan sektor yang paling Dia daftar tuh di Poltek Parlombok. jawabannya karena harapan terhadap bangkitnya sektor pariwisata ini masih sangat tinggi, terutama di Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki potensi pariwisata domestik yang sangat besar karena jumlah penduduk kita terbesar keempat di dunia dengan tingkat mobilitas yang tinggi yang bisa kita andalkan selama pandemi maupun pasca pandemi. Kedua, perkembangan teknologi dan adaptasi terhadap digitalisasi yang pesat di dalam negeri ini menjadi kunci lahirnya inovasi-inovasi yang meningkatkan kemudahan berwisata. Ketiga, geliat sektor ekonomi kreatif seperti kegiatan kuliner, events, kegiatan seni, dan sport tourism yang bisa memperkaya pengembangan pariwisata di Indonesia. Keempat, dan tidak kalah penting adalah investasi pemerintah yang besar dalam pengembangan infrastruktur pendukung sektor pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan industri, promosi, dan tentunya pengembangan travel pattern atau pola perjalanan yang baru yang dapat menjawab tren pariwisata pasca pandemi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sektor pariwisata adalah sektor yang strategis untuk dimiliki di tanah air tercinta ini. Karena negeri ini kaya akan keindahan alam, flora, fauna, budaya, dan sejarah yang merupakan aset terkuat dari pariwisata. Keinginan orang untuk berwisata tidak akan ada habisnya. Hanya saja hari ini sedang tertunda karena pandemi. Namun, pandemi bukan alasan untuk kita berhenti dalam mengembangkan sektor pariwisata, justru merupakan tantangan kita bersama untuk semakin beradaptasi, semakin berinovasi, semakin berkolaborasi, sehingga kita bisa menghasilkan pariwisata Indonesia yang lebih resilient, berkualitas, dan berkelanjutan. Dan salah satu kunci utama untuk mewujudkan pemulihan dan pembangunan pariwisata Indonesia terletak pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Karena bagaimanapun juga bisnis pariwisata adalah bisnis experience atau bisnis pengalaman yang sangat-sangat membutuhkan keterampilan dan inovasi dari setiap individu yang terlibat. Oleh karena itu saya berpesan kepada Poltek Par PTNP Kemenparekraf agar terus berkembang, mengikuti perubahan zaman, dan bahkan dapat mengantisipasi perkembangan industri ke depannya dalam kurikulum maupun tata kelola instansi, sehingga kita bisa menghasilkan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang mendatang. Saya berpesan kepada seluruh pimpinan dan panitia PTNP agar pelaksanaan PMD tahun 2022 dilaksanakan secara terintegrasi, serempak dan masif guna menjaring calon mahasiswa yang berkualitas. Lakukan promosi di berbagai media platform secara efisien dan efektif, dan ajaklah seluruh sivitas PTNP menjadi juru promosi dan komunikasi yang baik untuk meningkatkan antusiasme pendaftar dari berbagai pelosok negeri. Jangan lupa, PTNP Kemenparekraf hadir untuk Indonesia, sehingga putra-putri daerah terbaik bisa memperoleh akses untuk mengenyam pendidikan pariwisata. Semoga sukses dalam pelaksanaan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata 2022, dan semoga calon mahasiswa yang akan dididik bisa menjadi aktor penting dalam kemajuan pariwisata Indonesia yang resilient, berkualitas, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Santi, Santi, Om.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Angela Tanosudibyo, BA MKOM, sudah berkenan untuk memberikan sambutan dan sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan mohon maaf Ibu, apabila memiliki kesibukan lain, kami persilakan boleh meninggalkan room aplikasi Zoom meeting ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita mau diskusi lagi nih. Tadi ada salah satu peserta seleksi yang memilih tempat seleksinya di Bali tapi memilih Poltekpar Lombok sebagai kampusnya. Saya mau tanya sebentar ke Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Lombok. Tadi sudah mendapatkan satu pendaftar pertama yang nantinya akan menjadi calon mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Lombok. Bagaimana pendapatnya Bapak? Terima kasih, tentu alhamdulillah ya Poltekpar Lombok dipilih yang pertama untuk tadi mahasiswa yang jadi calon. Ini satu kebanggaan buat Lombok sendiri dan tentu untuk PTNP karena hari ini kita bersama-sama menyaksikan launching SBM PTNP. Ini untuk semua. Terima kasih. Pertanyaan lagi boleh Bapak? Apa nih pesan-pesan untuk adik-adik calon mahasiswa yang nantinya akan bergabung bersama kita di Poltekpar Lombok Pak? Ya, terima kasih ya. Tadi sudah disampaikan ya bahwa untuk masuk ke seleksi di PTNP ini tentu ada beberapa tes yang harus dilalui. Seleksi bahasa Inggris, kemudian psikotes, wawancara, dan tentu yang terakhir adalah tes kesehatan. Nah tentu untuk seleksi bahasa Inggris harus dipersiapkan diri untuk lebih belajar lagi karena bahasa Inggris menjadi salah satu fundamental yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang berkuliah di PTNP yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Mempersiapkan diri itu akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya mohon izin untuk kembali ke tempat. Mohon izin Bapak, Ibu. Baik, selanjutnya saya akan berbincang sebentar dengan Direktur PTNP yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Mohon izin Bapak, gimana nih targetnya untuk pendaftar calon mahasiswa yang akan mendaftar di SBMPTNP tahun 2022? Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Om Swastiastu, salam sehat buat kita semua. Kalau kami selaku direktur yang berada di bawah 6 PTNP tentunya optimis ya, karena kalau ngobrol tentang pariwisata, tentang perhotelan, ini adalah kampus yang tepat untuk anak-anak bangsa itu sekolah. Jadi dimanapun kalian memilih untuk sekolah di 6 PTNP, kami berstandar internasional dan memiliki grade kualitas standar nasional yang juga luar biasa. Jadi ambil kesempatan ini, bersekolah di tempat kita, mumpung biaya kuliahnya murah dan fasilitasnya sangat luar biasa. Ayo maju PTNP. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong, luar biasa sekali. Semoga harapan Bapak tadi bisa tercapai dan calon mahasiswa dan mahasiswi jangan ragu untuk memilih salah satu dari PTNP yang berada di bawah naungan Kemenparekraf dan Baparekraf. Seperti yang Bapak Direktur bilang bahwa seluruh PTNP sudah berstandar internasional, luar biasa sekali. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Baik, saya mohon izin untuk kembali ke tempat Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, semakin kita menikmati waktu itu cepat berlalu. Tidak terasa kita sudah berada di akhir acara, namun sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan musik performance dari salah satu mahasiswi Politeknik Pariwisata Lombok, yaitu Baik Syafa, yang nantinya akan berkolaborasi dengan penyanyi terkenal tentunya yang berasal dari Pulau Lombok. Siapa itu? Joy Idol and Band. Gimana Joy persiapannya? Kabarnya pagi ini bagaimana Joy? Luar biasa, baik. Luar biasa, baik. Namun sebelumnya Joy, saya izin membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu ya. Apalah arti seorang pujangga kalau belum mendapatkan cinta? Cakep. Inilah penampilan luar biasa. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Halo Joy, kira-kira akan menyanyikan berapa lagu nih?
3 lagu. Wah, Iya, sudah satu siap? lagu salah satunya ditemani sama salah satu mahasiswa. Mahasiswi, ya baik siapa ya? Iya, baik, baik silakan dimulai Joy.
Indonesia Jaya. Dan next song saya akan mengajak, seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengajak salah satu mahasiswi Poltek Par yang ada di sini. Saya persilakan untuk naik ke stage, baik Syifa. Sebentar Joy. Oh ya, gimana? Sebelum kita melanjutkan musik performance-nya, kami berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir. Dengan ini, acara launching SBMPTNP tahun 2022 telah resmi selesai. Dan kami berdua mengucapkan selamat kepada seluruh calon mahasiswa PTNP yang sudah bisa mendaftar dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung di salah satu PTNP favoritnya. Saya Mirzano Oktovan. Saya Yulia Safarina, kami berdua pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pesona Indonesia. Cobaan
menjadi bintang di hatiku. Kamilah bintang di hatiku. Ada kata yang mampu lukiskan rasa. Cerita antara kita berdua. Wahai pelita nurani, sinarmu terang abadi. Hati ini terbius jatuh asmaramu, namamu melintang di hatiku. Kamilah kau minta di hatiku. Senyumanmu kau kasih hiasi bingkai asmaku. Kau menjadi bintang di hatiku. Kamilah kau bintang di hatiku. Kamilah kau bintang di hatiku. Baik Bapak Ibu tamu undangan, silakan menikmati cafe break yang telah kami sediakan di depan ruangan amphitheater. Dan Bapak Ibu juga bisa berfoto untuk mendokumentasikan acara launching SBMPTNP tahun 2022.